bersyukur semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada saat ini. Keluarga Pak Tekwi minta izin, baru aja minta izin tidak bisa ibadah karena mereka harus mengantar Oma ke Surabaya untuk berobat karena tadi malam katanya jatuh. Jadi kita berdoa, tadi kita sudah doa untuk Oma Fungsin. Kita berharap semua kita boleh mendoakan supaya Oma Fungsin cepat pulih kembali. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, kita bersyukur kita semua diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan sehingga hari ini kita bisa datang di hadapan Tuhan. Baik, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema jangan habiskan waktumu. Ya, jangan habiskan waktu. Bapak Ibu Saudara, hidup yang kita miliki saat ini kita semua pasti setuju bahwa hidup yang kita punya saat ini adalah milik Tuhan. Amin. Hidup yang kita punya saat ini, saya percaya kita semua mengakui dan menyadari bahwa yang kita punya adalah anugerah dari Tuhan. Ketika kita mengakui, ketika kita menyadari bahwa yang kita miliki semuanya adalah anugerah Tuhan, adalah milik Tuhan, maka kita pun tahu bahwa hidup kita bukan milik kita, ya. Jadi kalau ketika kita tahu bahwa yang kita punya ini semua adalah milik Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan, berarti bukan milik kita. Semua yang kita punya bahkan sampai hidup kita ini bukan milik kita. Kita ingat Tuhan menciptakan kita, lalu kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan menebus kita kembali dari hukum dosa dengan cara Dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kita. Maka sangat jelas sekali bahwa hidup kita ini sungguh seluruhnya adalah milik Tuhan. Dan ketika hidup kita ini milik Tuhan, bukan hanya milik Tuhan, tetapi Dia tinggal di dalam kita, yaitu Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Maka firman Tuhan berkata, kamu adalah baik Roh Kudus. Kita adalah baik Roh Kudus. Maka dengan jelas artinya seluruh hidup kita bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita buka Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Ya, sudah ketemu semuanya? Satu, bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, artinya Bapak Ibu Saudara, hidup kita saat ini yang kita hidupi ini adalah hidup oleh iman, yaitu kepada Yesus. Maksudnya kita hidup adalah hidup, menjalani hidup ini adalah karena dorongan atau karena motivasi yang bersumber daripada firman Tuhan. Jadi artinya kita ini bisa berhidup atau ingin hidup, ingin melanjutkan kehidupan itu karena dorongan daripada firman Tuhan yang mendorong, yang memotivasi kita untuk melanjutkan kehidupan, untuk menjalani hidup. Artinya kehidupan yang kita jalani ini berdasarkan atas petunjuk daripada firman Tuhan, bukan dari diri kita sendiri, bukan karena aku punya cita-cita, aku punya keinginan, aku punya hobi atau apa, bukan. Tetapi kita menjalani hidup ini harus karena dorongan daripada firman Tuhan yang
kita lakukan lewat firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, kita buka bersama-sama. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Sudah? Mazmur 37 ayat 5. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tadi saya sudah katakan bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Tetapi kenapa firman Tuhan ini menulis serahkanlah hidupmu kepada Tuhan? Bukankah hidup kita ini adalah milik Tuhan? Kenapa kita masih diperintahkan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan? Karena kita masih menggunakan hidup kita seperti milik kita sendiri, ya. Kita menggunakan hidup kita ini seperti milik kita sendiri, sehingga kita gunakan sesuai dengan keinginan kita sendiri, sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan kepuasan kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Jadi sesungguhnya sebenarnya hidup kita itu milik Tuhan, tetapi Tuhan masih suruh serahkan. Itu karena masih ada, berarti yang belum menyerahkan. Kita belum menyerahkan sepenuhnya ke dalam Tuhan kehidupan kita. Kita masih sering menggunakan hidup kita itu seperti milik kita sendiri, yaitu sesuai dengan kemauan kita. Seharusnya jika hidup kita adalah milik Kristus, maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus melepaskan hak atas diri kita, ya, keinginan kita, kepemilikan atas diri kita sendiri. Kita harus melepaskan, ini milikku, aku berhak menggunakannya sesuai dengan kemauanku. Gak bisa lagi, karena sudah menjadi milik Kristus, berarti yang berhak atas hidup kita adalah Kristus. Yang dilakukan oleh hidup kita adalah kemauan Kristus. Kemudian yang kedua, kita harus mengabdi kepada pemilik hidup kita. Jadi kalau kita adalah milik Kristus, maka kita harus hidup sesuai dengan perintah dari yang mempunya, perintah dari pemilik hidup kita, yaitu Tuhan sendiri. Seperti apa sih kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Seperti apa sih? Yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Tidak lagi hidup sesuai dengan keinginan daging kita. Seperti Galatia 5 ayat 24, saya bacakan sendiri untuk kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sudah disalib, tidak bisa berkutik lagi seharusnya, ya. Tetapi karena keinginan daging kita ini cenderung lebih mudah diikuti daripada keinginan Tuhan, kita belum berhasil, ya, menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Makanya terus diingatkan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, seharusnya kita tidak boleh lagi hidup sesuai dengan mood kita, ya, sesuai dengan apa lagi ya? Sesuai dengan mood kita, kata lainnya apa itu? Sesuai dengan keinginan kita lah, ya. Tapi kita harus belajar memaksa diri kita untuk apa? Memaksa diri kita, mood nggak mood, harus dipaksa diri kita untuk ngapain? Untuk komit kepada Tuhan, untuk komitmen membangun iman kita kepada Tuhan, untuk komitmen belajar menuruti perintah Tuhan.
tentang kisah Musa, yaitu ketika orang Israel ya masih berjalan di padang gurun, mereka mengeluh, mereka bahkan dikatakan bertengkar dengan Musa, bertengkar dengan pemimpin mereka, mereka marah, mereka bahkan menuduh Musa bertujuan untuk membinasakan mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Umat Israel kenapa bisa begitu marah, bertengkar dengan pemimpin mereka, bahkan menuduh pemimpinnya punya rencana jahat atas mereka, membawa mereka kepada keluar dari Mesir untuk membinasakan mereka. Kenapa? Karena ya terlalu hebat penderitaan yang mereka alami. Mereka dikatakan masa air untuk minum aja gak ada, air aja gak ada. Apalagi kalau udah Mas Ahmad bilang, wah gimana rasanya kemarin itu panas sekali ya. Sebelum hujan-hujan ini panasnya kan minta ampun. Coba kalau kita sedang berjalan di jalan, di panas terik matahari, terus ada yang bikin masalah dengan kita, apa enggak melunjak ini emosi dia kan. Nah, jadi kehidupan orang Israel itu penderitaannya sangat hebat. Itulah sebabnya mereka itu bisa sampai begitu marahnya, bersungut-sungut, mengeluh ya. Mereka mengatakan air aja nggak ada, tapi mereka masih enak ya. Mereka bisa melampiaskan kejengkelan mereka, panas hati mereka, ketidakpuasan mereka dalam mengikut Tuhan. Mereka bisa melampiaskan kepada Musa. Mereka bisa puaskan apa unek-unek di dalam hati mereka kepada Musa. Tinggal Musanya yang menderita, yang mendengar ini ya. Kalau Musa, ya perbedaannya ya orang Israel dengan Musa itu, yaitu sebenarnya penderitaan mereka sama-sama merasakan kelaparan, sama-sama merasakan kehausan, kekeringan, kepanasan, kedinginan, sama penderitaannya. Perbedaannya orang Israel bisa sepuasnya marah kepada Musa ya, sementara Musa mendengar dan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Kemudian Musa di tengah-tengah keluhan daripada orang Israel, Musa bersujud kepada Tuhan bersama abangnya, siapa namanya? Harun ya. Mereka bersujud kepada Tuhan, lalu Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan katakan, kumpulkan semua orang Israel di depan batu itu dan berbicaralah kepada batu itu untuk mengeluarkan airnya di depan semua orang Israel itu ya. Jadi Tuhan menyuruh Musa berbicara di depan semua orang Israel itu, tetapi bukan berbicara kepada orang Israel, tetapi berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air. Tetapi apa yang Musa lakukan? Musa kumpulkan semua orang Israel dan dia berbicara di hadapan orang Israel, tapi bukan berbicara kepada batu. Dia berbicara kepada orang Israel. Ya, apa yang Musa katakan tidak seperti yang Tuhan katakan. Hai engkau umat yang apa? Yang tegak-teguk atau yang apa tuh? Coba kita buka dulu Galatia bukan Bilangan 20 yang hari Kamis. Bilangan 20. Coba kita buka bilangannya. Bilangan 20. Bilangan 20 ayat 12, ayat sebelum 12. Iya. Ayat 10. Dikatakan Musa ngomong apa? Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Nah, dia mengatai orang Israel orang durhaka. Artinya Musa sedikit melampiaskan kejengkelan hatinya ya. Selama ini dia mendengarkan terus hinaan, tuduhan daripada orang Israel dan saat ini ada kesempatan dia berbicara dan dia sedikit lampiaskan emosinya kepada orang Israel dengan mengatakan, hai, mana dia?
dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ketika Musa melakukan perintah Tuhan, dia melakukan, cuma tidak persis seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan langsung ngomong loh, kamu orang tidak percaya, kamu tidak menghormati kekudusan. Seorang Musa bisa dibilang tidak percaya kepadaku. Seorang Musa bisa dikatakan kamu tidak menghormati kekudusanku. Walaupun dia melakukan perintah Tuhan, hanya saja tidak persis sama. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Dia melakukan loh, tidak persis sama, langsung dibilang kamu tidak percaya kepada kamu, apalagi tidak menghormati kekudusan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang pertama, Tuhan ingin kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan perintahkan, tanpa tawar-menawar. Ya, tanpa tawar-menawar. Tuhan mau harus seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu kita juga belajar bahwa semakin kita dewasa di dalam Tuhan, standar yang Tuhan tuntut dari kita itu semakin tinggi, semakin besar tanggung jawab yang Tuhan minta dari kita. Dia menuntut kita semakin menyerupai Kristus, semakin sempurna dalam melakukan firman Tuhan. Kita tidak bebas lagi melampiaskan apa yang ingin kita lakukan seperti Musa tadi. Kesempatan dia melampiaskan sedikit emosinya, langsung Tuhan katakan kamu tidak percaya kepadaku. Ngeri ya. Semakin kita serius dengan Tuhan, semakin besar tuntutan Tuhan kepada kita. Melakukan perintah Tuhan tetapi tidak tepat seperti yang Tuhan mau, kita akan ditegur, ya. Kita akan ditegur dan diberi konsekuensinya. Seperti Musa ini, dia ditegur dan konsekuensinya apa? Tidak bisa masuk ke Kanaan, tidak bisa memimpin masuk sampai ke Kanaan seperti tujuan awal. Ya, ketika Musa tidak melakukan seperti tepat, langsung dibilang tidak percaya dan tidak menghormati. Orang Israel memuaskan nafsu amarahnya dengan ngomong sepuasnya, ya. Tetapi posisi mereka saat itu sedang berada dalam melakukan rencana Tuhan. Mereka sedang melakukan rencana Tuhan, yaitu menuju tanah Kanaan melewati padang gurun. Jadi pada posisi mereka sedang melakukan perintah Tuhan juga, tapi mereka melampiaskan hawa nafsu mereka, sehingga mereka bersungut-sungut, ya. Nah sekarang orang yang melakukan perintah Tuhan aja tetapi tidak tepat, itu ditegur dan ada konsekuensinya. Nah sekarang bagaimana jika tidak melakukan perintah Tuhan sama sekali, ya? Tidak seperti Musa, tidak juga seperti orang Israel, tetapi bagian negatifnya diambil, yaitu apa? Sungut-sungutnya, keluhannya, ya, tuntutannya kepada Tuhan itu ada, tapi tidak berada dalam perintah Tuhan. Apalagi yang akan kita dengarkan, orang yang berada dalam jalan Tuhan aja, dalam perintah Tuhan aja, hanya tidak tepat, itu ditegur dan mendapat konsekuensi. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, tetapi bersungut-sungut, mengeluh, menuntut kepada Tuhan? Itu sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Nah, sekarang kita akan belajar bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus, yang seharusnya hidup hanya untuk Kristus. Jadi harusnya waktu kita itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka di situ
Kita dituntut wajib, ya, wajib hidup kita menghamba kepada Tuhan, menjadi hamba. Namanya menjadi hamba yaitu siap terima perintah. Amin. Yang namanya menghamba kan nggak boleh suka-suka. Aduh, ketika disuruh tuannya, aduh, sorry dulu, lagi gak mood nih, nanti aja, lagi bete, lagi apa, nggak bisa ya. Tetapi apapun kondisi kita, namanya kita hamba, harus berkata tetap, oh iya Tuhan, iya bos, iya ya kan? Ya. Tetapi manusia masih sering hidup dalam keinginannya, tidak bisa menghamba. Ya, itulah sebabnya Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, karena ketika kita tidak bisa menghamba, artinya kita belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masih sering memegang hidup kita, masih hidup seperti hidup kita ini milik kita sendiri. Ya, hidup sesuai dengan keinginan kita, mengikuti hawa nafsu kita, hidup untuk tujuan kita sendiri, bukan untuk tujuan Tuhan. Belum bisa komitmen mengikuti Tuhan, ya. Hidup yang harusnya hidup untuk tujuan untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk rencana Tuhan, untuk urusan pekerjaan Tuhan. Tetapi sepanjang hari bisa loh kita hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Coba kita cek dulu diri kita, setiap hari mulai dari pagi sampai malam, adakah tujuan Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Sementara hidup kita ini adalah sepenuhnya milik daripada Tuhan. Tidak ada milik kita di sini. Kita milik Tuhan sepenuhnya. Tetapi bisa aja sepanjang hari kehidupan kita tidak ada kita persembahkan kepada Tuhan. Hari ini kita belajar kembali Bapak Ibu Saudara, supaya kita ingat kembali bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Maka jangan kita habiskan hidup kita untuk diri kita sendiri. Karena seharusnya hidup kita ini harus kita habiskan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita harus berikan, ya, perhatikan, kita harus mengoreksi sepanjang waktu yang kita punya. Bapak Ibu Saudara, menyerahkan diri kepada Tuhan berarti kita harus taat, kita harus mengikuti pemilik hidup kita yaitu Tuhan. Saat kita berserah kepada Tuhan, maka kita harus belajar fokus mengikuti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, berarti ya Tuhan masih ingin kita mengoreksi seberapa besar kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai hidup kita masih milik kita pribadi, ya, tetapi harus kita cek kembali apakah hidup kita sudah kita serahkan kepada Tuhan, karena itu bukan milik kita, itu adalah milik daripada Tuhan. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, kita belajar komitmen untuk belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mudah dan saya katakan sangat sulit, ya, sangat sulit untuk berserah penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita masih punya keinginan dosa, dan itu lebih mudah diikuti. Keinginan kita, cita-cita kita, kemauan kita, kepuasan kita, itu lebih mudah kita ikuti daripada keinginan Tuhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau belajar, percayalah maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membantu kita untuk belajar menyerahkan hidup kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15, ayat terakhir kita baca. 2 Korintus 5 ayat 15, kita baca bersama-sama. Ayo kita buka 2 Korintus 5 ayat 15. 1, sudah? Alkitabnya, HP-nya. 2 Korintus 5 ayat 15. Baca di Alkitabnya aja ya. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Ini Rasul Paulus mengingatkan dan menjelaskan ya, supaya yang hidup yaitu kita semua tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan hidup untuk Dia, yaitu Yesus yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Artinya sikap kita, visi kita, tujuan kita bukan lagi bagaimana supaya keinginanku tercapai, supaya aku dipuaskan dalam kehidupan ini, ya. Tetapi supaya tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Supaya apalagi? Supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Itulah yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan habiskan waktu kita sepanjang hari untuk memuaskan keinginan kita, memuaskan nafsu kita, mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi mari kita belajar mengatur supaya waktu kita itu kita gunakan untuk tujuan Tuhan, untuk rencana Tuhan, untuk visi Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, tunduk kepada Kristus. Artinya kita harus bersikap sebagai hamba kepada Tuhan, yaitu tunduk apa yang Tuhan perintahkan. Belajar untuk tunduk tidak mudah, tetapi kita bisa belajar. Kemudian yang kedua, carilah kerajaan Allah yang terlebih dahulu, ya. Mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita harus ingat, itulah yang paling utama dan yang terpenting yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya untuk saat-saat terakhir ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita belajar jangan habiskan waktu kita sepanjang hari untuk kepuasan kita, tetapi ingatlah sepanjang hari kita harus ingat bagaimana supaya tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Pada sore hari ini kami diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, dan biarlah kami semua boleh belajar bersama menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu belajar untuk tunduk kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa menghamba di hadapan-Mu, belajar memperhatikan kebenaran firman Tuhan, dan belajar untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu di atas segala yang lain yang terpenting dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini hidup kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Dan waktu kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita tidak bisa berbuat yang semaunya kita. Kita harus menundukkan diri kepada Kristus. Dari Kristus, kita harus banyak-banyak bertanya kepada Tuhan tentang segala keputusan yang akan kita ambil supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kita akan dalam persembahan dan tugas kolektor. Terima kasih kepada Tuhan untuk malam hari ini dan percaya setelah kami belajar firman-Mu, kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih kepada firman dalam hati kami, dan masih lebih menyadari bahwa kami bukan milik kami lagi, adalah milik-Mu Tuhan, karena kami telah ditebus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita persembahan dengan
Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian tak terbatas kuasa. Kita masih punya waktu sedikit ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terbatas kuasa-Mu.
hambamu membawa seluruh keluarga jemaatmu kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kemurahan-Mu terus bertambah-tambah atas seluruh keluarga-Mu ya Tuhan, keluarga kami di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan untuk keluarga Pak Adam, keluarga Ibu Nini dalam nama Yesus, keluarga Ibu Nova dalam nama Yesus, keluarga Pak Gunawan, keluarga Oma Sarah, keluarga Mbak Evi, keluarga Korada dalam nama Tuhan Yesus, keluarga Mas Afan dalam nama Yesus, keluarga hambamu kami percayakan ke dalam tangan-Mu, keluarga Ibu Ingin dalam nama Yesus, dengan segala pergumulan seluruh keluarga jemaat-Mu di tempat ini kami serahkan, kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percayakan biar tangan kuasa-Mu keajaiban-Mu Engkau kerjakan di dalam nama Yesus, sesuai dengan keperluan setiap keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian juga dengan keluarga kami yang tidak bisa hadir beribadah bersama kami saat ini. Kasih-Mu mengalir menjamah melawan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari kita memberkati bangsa kita. Kami berkati bangsa kami saat ini. Biar bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang merdeka, bangsa yang dibangun di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa yang takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Prabowo, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya penuh hikmat memimpin, membangun bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami bawa gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memulai gereja-Mu, Engkau yang memimpin terus dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Pakai waktu di tempat ini untuk membangun gereja-Mu, rapi semua jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi hamba-Mu yang setia kepada-Mu, yang melakukan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau membawa kami ke tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, kami percaya kemurahan Tuhan menyertai kami. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian melayani Engkau pada saat ini. Tambahkan hikmat kemampuan dari surga untuk boleh belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu ketika kami ambil bagian dalam melayani Tuhan, berkat khusus Tuhan berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu. Kita terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat, haleluya. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Dilingkupinya Engkau dengan kepak sayapnya, dijagainya hidupmu kemanapun engkau melangkah, dibuatnya engkau berhasil dalam segala pekerjaanmu, dituntunnya engkau dengan Roh Kudusnya, dan dibuatnya telingamu mendengarkan suaranya, dan dijadikannya engkau menjadi umat yang mendengarkan dan mentaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, diurapinya engkau sehingga hidupmu siap dipakai untuk kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicukupkannya segala keperluanmu dan dijadikannya engkau menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tadi